Cerita dimulai dengan Heinrich yang sedang berlatih mengangkat beban berat di tengah pilar. Setelah berlatih keras, ia akhirnya memperoleh keterampilan khusus, Blessing of Sturdy Body, dan menguasai Auterica Sacred Art melalui latihan yang berulang-ulang. Ia merasa senang karena kini kekuatannya setara dengan Divine Power High Priest. Heinrich hampir tidak percaya bahwa ia mampu mencapai level ini. Dengan pencapaian tersebut, Heinrich akhirnya memenuhi syarat untuk menjadi seorang Holy Knight. Tiba-tiba ia mendengar suara senandung lembut saat berjalan. Ternyata itu adalah saintes yang sedang mengamati sesuatu. Saintes yang melihat Heinrich tersenyum dan menyapanya. Heinrich merasa sedikit gugup karena pancaran Divine Power yang kuat dari saintes, tetapi ia tetap membalas sapaan itu. Ia pun bertanya, "Mengapa Anda di sini?" Saintes menjawab dengan lembut, "Aku hanya sedang mengamati serangga kecil di tanganku." Saintes kemudian menyadari bahwa Heinrich telah mendapatkan Blessing of Sturdy Body. Ia pun mengucapkan selamat kepada Heinrich. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan bantuan orang lain. Kau telah bekerja keras. Tiba-tiba lonceng gereja berbunyi, menandakan waktu untuk kebangkitan. Saintes mengajak Heinrich untuk pergi ke kapel bersama, dan mereka pun berangkat. Saat membaca sejarah, Heinrich akhirnya memahami mengapa Saintes begitu terobsesi dengan Hans. Di masa lalu yang jauh, Raja Abadi menodai setengah benua sebagai tanah kematian. Meskipun seluruh benua bersatu melawannya, upaya itu gagal. Jantung Raja Abadi diambil oleh sekutu terdekatnya, seorang penyihir hitam yang kemudian terlahir kembali sebagai Raja Abadi kedua dan menghancurkan kekaisaran besar di barat. Para pahlawan yang terpilih dari Ordo Nyaris berhasil menghancurkan jantungnya, tetapi jantung itu pecah menjadi 3 bagian dan tersebar di seluruh benua. Setiap kali krisis Raja Abadi muncul, banyak nyawa melayang, terutama dari tatanan Dewa Agung yang selalu berada di garis depan. Bagi saintes yang menganggap pengikutnya sebagai keluarga, wajar jika ia menyimpan permusuhan besar terhadap Raja Abadi. Sementara itu, saintes dan Hans telah tiba di aula dan memulai ritual bersama para ksatria lainnya. Heinrich yang merasakan pertempuran mental Hans membantunya dengan memfokuskan tenaga mentalnya pada Hans. Cerita kemudian berpindah ke sebuah bangunan besar di mana seorang vampir terluka setelah bertempur. Ia tidak percaya bahwa ia bisa dikalahkan dalam pertarungan mental. Ternyata vampir ini adalah makhluk hijau yang sebelumnya dikalahkan oleh Hans dalam pertarungan mental. Ia masih tidak percaya karena awalnya ia sangat diuntungkan, tetapi tiba-tiba Hans menjadi sangat kuat, seolah-olah beberapa orang menggabungkan kekuatan mereka. Melihat kekuatan Hans yang mengerikan, vampir itu memerintahkan pelayannya untuk memberikan arahan mendesak kepada seluruh cabang, bersembunyi, menghentikan semua operasi, dan menghapus semua informasi, terutama untuk cabang Korea. Dalam pertarungan mental terlihat bahwa Hans telah mengalahkan makhluk hijau itu dan menyerap pecahan hijau untuk mengembangkan dark magic-nya menjadi Path of Sorcery. Ia pun bersiap melacak perkumpulan pembalsam ilahi yang bersembunyi, dimulai dari cabang Korea yang tersembunyi di hutan. Sesampainya di markas pembalsam ilahi cabang Korea, Hans membantai semua vampir yang ada, hanya menyisakan satu vampir yang sekarat. Hans bertanya apakah perintah evakuasi sudah dikeluarkan. Meskipun vampir itu tidak memberikan jawaban yang memuaskan, Hans berhasil mendapatkan satu bagian data penting. Ia pun melihat kertas informasi itu dan tiba-tiba marah besar. Ternyata, ledakan yang menewaskan kedua orang tuanya dan membuat kakinya lumpuh adalah rencana dari Divine Retribution Society. Dengan penuh amarah, Hans langsung membunuh vampir di depannya dan bersumpah akan membalas dendam dengan membunuh semua anggota organisasi itu. Cerita memperlihatkan Han Seong yang sedang menatap layar komputernya, menyaksikan berita tentang kecelakaan di stasiun Seoul yang menewaskan orang tuanya dan membuatnya tidak bisa berjalan lagi. Ia sempat berpikir bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan, namun ternyata di balik aksi teroris yang merenggut keluarganya itu adalah Divine Retribution Society. Han Seong pun bersumpah untuk meningkatkan kekuatannya, tak peduli berapa banyak waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Ia bertekad untuk membalas dendam dan memberikan kesenangan terbaik kepada mereka. Sementara itu, Heinz mencoba skill baru yang ia peroleh, Refined Blood, dengan memurnikan dan mengompres darah yang terakumulasi dalam tubuhnya.
Ia kemudian menanamkan darah itu ke tubuh vampir lain untuk memperkuat mereka. Skill ini memungkinkan Heinz untuk mengendalikan vampir yang patuh dan menghancurkan mereka yang melawan. Setelah berhasil menguasai beberapa vampir, Heinz tiba di tempat Soran, seorang vampir yang memberitahunya bahwa semua orang garis keras telah ditangani, kecuali Alpha. Sebagai imbalan, Soran ingin bertemu dengan pemimpin moderat. Heinz menunjukkan kekuatannya sebagai bukti, membuat Soran tidak bisa meragukannya. Soran pun segera menghubungi pemimpin moderat. Heinz akhirnya bertemu dengan pemimpin moderat, seorang wanita yang didampingi oleh seorang pengawal. Heinz menjelaskan tujuannya, menjaga perdamaian dan membasmi kelompok vampir yang tersisa. Pemimpin moderat sempat berpikir bahwa tujuan itu bertentangan, tetapi Heinz siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk memangsanya jika diperlukan. Namun, pemimpin moderat itu akhirnya menyetujui usulan Heinz untuk menyerap orang-orang garis keras. Sebagai gantinya, ia meminta Heinz untuk membawa Soran bersamanya sebagai jembatan antara kedua faksi. Mereka pun menyetujui kesepakatan itu dan bersulang untuk membahas lebih lanjut tentang faksi baru yang akan mereka bentuk. Setelah pertemuan, Heinz mencoba menanamkan Refined Blood ke tubuh Soran. Tubuh Soran bereaksi dengan panas yang menyengat, otot dan tulangnya berkembang, dan ia merasa seperti terlahir kembali. Setelah proses selesai, Soran bertanya kepada Heinz, "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Soran menyebut Heinz sebagai Rod, julukan untuk pemimpin silsilah baru. Menurut Soran, mereka membutuhkan nama baru untuk faksi mereka. Heinz pun berpikir tentang nama yang cocok. Ia menyadari bahwa vampir yang menerima Refined Blood berubah karena darahnya yang terpengaruh oleh sifat hybrid. Akhirnya, Heinz memutuskan untuk menamai faksi mereka Heterosis, dan kedepannya, hybrid akan dipanggil dengan nama itu. Heinz merasa sangat bersemangat dengan perkembangan ini. Kembali ke kediaman Han Seong, ia sedang menatap layar komputernya, memikirkan rencana selanjutnya. Ia tahu bahwa ia perlu mendapatkan lebih banyak karma, misalnya melalui perang atau terorisme. Namun, ia segera tersadar bahwa melakukan hal itu akan melibatkan banyak orang tak bersalah. Ia pun berpikir, masih ada satu cara. Hans yang merupakan ancaman bagi umat manusia, dan Heinrich, sang warrior of truth, akan bertempur. Han Seong memutuskan untuk menjadi pahlawan dalam konflik ini. Ia kemudian memanggil avatar kelimanya, Harley, dan memerintahkannya untuk bersiap. Han Seong berpikir untuk mengembangkan adab lebih jauh lagi. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Cerita pun beralih ke Hans yang menemukan sampel hemolisis. Hans berpikir, jika Harley beradaptasi dengan gen ini, ia akan menjadi senjata biologis terkuat. Cerita memperlihatkan saintis yang sedang berdiri di tengah hujan. Heinrich yang melihatnya segera menghampiri sambil membawa payung agar saintis tidak kehujanan. Ia bertanya, "Apa yang membuatmu khawatir?" Saintis menjawab dengan lembut, "Aku hanya merasa ada yang tersumbat di dadaku." Heinrich yang merasa khawatir memintanya untuk masuk ke dalam agar tidak sakit. Sementara itu, di tengah hutan, tepatnya di sebuah ruangan penelitian rahasia, terlihat Hans, Heinz, dan Harley sedang melakukan percobaan. Hans memuji saintis, yang bahkan dengan perlindungan mereka masih bisa merasakan keberadaan tempat persembunyian mereka. Hans kemudian mengeluarkan sebotol darah yang merupakan data penelitian dari Divine Retribution Society dan mencoba menyuntikannya ke tubuh Harley untuk eksperimen. Kembali ke dalam kuil, Heinrich dan para pendeta sedang melakukan upacara sumpah untuk menjadikan Heinrich sebagai Holy Knight dari Grand Divine Order. Mereka melakukan ritual sumpah dan memberikan kalung salib kepada Heinrich. Setelah upacara, Heinrich mendapatkan skill baru, Blessing Leap. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan blessing tambahan yang membuat para pendeta terkejut. Ini menandakan bahwa dewa sedang mengawasinya. Heinrich pun merasakan kehadiran dewa yang mengamatinya, seperti saat ia pertama kali dipanggil. Ia memeriksa blessing baru yang ia dapatkan dan menyadari bahwa blessing itu memberinya kemampuan untuk berteleportasi. Dengan senang hati, ia berterima kasih atas skill baru yang ia peroleh. Para penonton yang menyaksikan upacara itu merasa terharu dan tidak sabar untuk melihat kemana Heinrich akan bergabung setelah menjadi Holy Knight. Setelah upacara selesai, Heinrich akan ditugaskan ke berbagai Holy Knight Order. Perwakilan dari setiap order pun datang untuk mengundangnya. Ada Sky Shield Order yang ahli dalam mempertahankan
perimeter luar benteng dengan teknik tombak, lalu Sunwolf Order yang fokus pada penggunaan pedang besar dengan daya rusak tinggi. Terakhir, Thunderclaw Order yang berfokus pada pertempuran dengan pedang dan perisai yang seimbang. Mereka bertanya, order mana yang akan Heinrich pilih? Tanpa berpikir dua kali, Heinrich memilih untuk berlatih di bawah semua order. Ia berpikir, dengan warrior spirit dan kemampuan accelerated growth yang dimilikinya, ia tidak perlu membatasi diri hanya pada satu order. Heinrich kemudian mendekati seorang ksatria wanita yang diam di pojokan dan bertanya, "Mengapa kau tidak mengatakan sesuatu?" Ksatria wanita itu menjawab bahwa order mereka hanya memilih yang terbaik dari yang terbaik. Menurutnya, Heinrich tidak buruk dengan tingkat divine power-nya, dan ia bisa mengikuti ujian mereka. Heinrich pun penasaran, apa kriteria order ini? Divine power-ku seharusnya sudah di tingkat teratas. Ksatria wanita itu mengajaknya ke ruang bawah tanah dan menjelaskan bahwa tugas order mereka sangat penting. Ia akan memberitahu Heinrich lebih detail setelah ia lulus ujian. Di ruang bawah tanah, mereka melihat sebuah patung yang memegang bilah besar, dengan seorang bertopeng duduk di bawahnya. Patung itu menggambarkan seorang penyelidik ajaran sesat. Ksatria wanita itu menyuruh Heinrich membaca teks di atas meja. Heinrich yang takut identitasnya terungkap sempat berdalih dan merasa imannya dipertanyakan. Namun, ksatria wanita itu meyakinkannya bahwa ini hanyalah prosedur. Heinrich yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya membaca teks itu dengan lantang. Tiba-tiba lingkaran sihir terukir di mulutnya, membuatnya merasa kepanasan. Setelah selesai, Heinrich diizinkan masuk. Ia pun bertanya, apa itu semacam sihir larangan untuk mengungkapkan rahasia? Ksatria wanita itu menjelaskan bahwa itu adalah blessing untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia. Ia kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah Radiant Shield Order, yang misinya adalah menjaga kuil bawah tanah kuil agung dengan nyawa mereka. Pintu gerbang pun terbuka dan di dalamnya terlihat dua penjaga yang berdiri di depan sebuah fragmen terakhir dari Immortal King. Heinrich bisa menebak bahwa fragmen Immortal King yang tersembunyi di kuil bawah tanah pasti sangat berharga. Bagaimana mungkin salah satu kekuatan terbesar di dunia ini tidak ditemukan selama ratusan tahun? Ia pun ingin mengambil potongan itu sekarang, tetapi ada 4 Knight Order yang melindungi kuil agung, dan jelas itu tidak mungkin. Heinrich mencoba memikirkan rencana untuk mengambil fragmen itu. Tiba-tiba, ksatria wanita yang sebelumnya membawanya ke ruang bawah tanah muncul di belakangnya dan memperingatkan, "Ingat, blessing yang ditempel di mulutmu akan memaksamu untuk tidak mengungkapkan rahasia ini." Heinrich meyakinkannya bahwa hanya dirinya yang tahu tentang hal ini. Itu tidak sepenuhnya bohong, karena Hans dan Heinz juga adalah bagian dari dirinya. Sementara itu, di laboratorium bawah tanah, Hans masih memikirkan prosedur mutasi Harley. Secara teori seharusnya sempurna, tetapi hasilnya berbeda. Karena sudah terlanjur, Hans menambahkan dosisnya hingga maksimal, melebihi batas super recovery. Akibatnya, tubuh Harley dipenuhi kekuatan hingga hampir meledak. Hans yang merasakan Harley tidak bergerak menyesali kegagalannya. Namun tiba-tiba muncul skill baru, Physical Mutation. Skill Super Recovery Harley berevolusi menjadi Regeneration, dan skill adaptation-nya berkembang menjadi Mutation. Harley pun bangkit dengan kekuatan yang meluap-luap, tubuhnya berevolusi menjadi lebih besar dan kuat. Hans mencatat perubahan Harley di bukunya dan tidak percaya bahwa avatar kali ini mengalami pertumbuhan alami tanpa bergantung pada karma shop. Ia tidak sabar untuk menguji kekuatan baru Harley. Harley yang kini berada di hutan, merasakan seluruh inderanya menjadi setajam silet. Ia bahkan bisa mendengar napas hewan buas yang pertama kali ia lihat saat menginjakan kaki di dunia ini. Tanpa basa-basi, Harley langsung membunuh hewan itu, membelah perutnya dan mencari batu ajaib yang ada di dalam monster. Ia pun melahap batu itu dan memperoleh pencerahan melalui tindakan yang berulang-ulang. Harley menjadi sangat bersemangat untuk menjadi lebih kuat dengan physical mutation. Ia juga mendapatkan skill baru, Gluttonous Feast, yang memungkinkannya mencerna apapun dengan mudah dan cepat. Karena skill itu, Harley merasa lapar dan memakan daging mentah dari monster yang baru diburunya. Ia berpikir, jika orang-orang melihatnya, mereka akan menganggapnya biadab. Tiba-tiba ia teringat tentang aliansi suku barbar di selatan benua.
Harley pun memutuskan untuk bergabung dengan suku barbar. Cerita kemudian berpindah ke daerah kerajaan Tulak Tarh, di mana Harley masuk ke guild petualangan. Dengan mengenakan bulu beruang dan membawa kapak besar yang mencirikan seorang barbar, Harley membuat resepsionis gemetar ketakutan. Resepsionis itu bertanya, "Apa yang membawamu ke sini?" Harley menjawab dengan penuh semangat, "Aku akan membasmi monster di pegunungan utara, dekat Steel Fortress." Resepsionis itu pun memandunya ke kapal tentara bayaran pemula dengan wajah ketakutan. Kembali ke gereja, Heinrich sedang melakukan latihan tanding dan berhasil mengalahkan lawannya. Ia dipuji karena telah menguasai semua teknik senjata dari berbagai Knight Order. Heinrich pun mendapatkan skill baru, Comprehensive Weapon Mastery. Setelah latihan, Heinrich melihat Saintes sedang berjongkok di taman saat hujan. Ia bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Saintes menjawab, "Saat hujan, cacing selalu keluar. Aku membagikan holy powerku kepada mereka untuk menghibur mereka." Heinrich pun bertanya lagi, "Apakah ada upacara? Kau mengenakan jubah lengkap." Saintes menjelaskan bahwa ia akan bertemu tamu yang mampu melacak Immortal King. Ia bertanya apakah Heinrich tertarik untuk ikut dalam acara itu sebagai Knight of Honor. Heinrich pun menyetujuinya dengan penuh semangat. Cerita berpindah ke dalam aula di mana Heinrich dan para ksatria sudah bersiap di posisi mereka bersama para pastor. Heinrich penasaran siapa tamu itu. Tiba-tiba ia pun terkejut karena tamu itu adalah seorang High Elf. Di sebuah toko, terlihat seorang pembeli sedang melihat-lihat barang dagangan. Pedagang toko protes karena pembeli itu hanya melihat-lihat selama berjam-jam tanpa membeli. Pembeli itu, yang bernama Hubert, menjelaskan bahwa ia ingin lebih memahami barang-barang yang dijual. Hubert adalah avatar keenam Han Seong yang diperoleh melalui perkembangan Harley. Kemampuan awalnya adalah emotion, yang memungkinkannya melihat informasi dasar tentang suatu barang. Meski skillnya masih rendah, jika berkembang, ia bisa mencakup seluruh benua dan menjadi pedagang kaya. Namun sebelum itu, Han Seong harus mencegah perlawanan dengan menggunakan pengaruh heroik Harley. Cerita kemudian berpindah ke pegunungan utara, tempat salju turun dengan deras. Harley, yang sedang bertarung dengan seekor beruang besar, menyerangnya dengan kapak besarnya. Namun, kapaknya tidak mampu menembus kulit beruang yang tebal, malah patah. Harley terpental setelah diserang balik oleh beruang itu. Beruang itu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan berlari menyerang Harley. Dalam keadaan terdesak, Harley mengaktifkan skillnya, di mana lengannya memunculkan sisik seperti monster. Dengan kekuatan itu, ia meninju beruang hingga terpental jauh. Harley menyadari bahwa kekuatan ini berasal dari monster sehingga tidak bisa disebut sebagai kekuatan heroik. Ia pun mencoba menyembunyikan sisi monsternya dan berhasil mendapatkan skill baru, Bio Aura, di mana tangannya mengeluarkan aura tanpa memunculkan sisik. Tiba-tiba di belakangnya muncul ogre besar yang ingin menyerangnya. Dengan semangat berapi-api, Harley menggunakan skill barunya untuk menahan serangan ogre. Ia mengambil kapak lain dan menebas ogre itu berkali-kali hingga tubuhnya terpotong-potong. Setelah pertempuran, Harley mencium bau menjijikan dari dalam hutan. Ia menghampirinya dan menemukan Pledge of Reversal, kelompok yang ia benci. Dengan dendam membara, Harley bersiap untuk mencabik-cabik mereka. Sementara itu, di tempat lain, High Elf bersama para pengawalnya, Saintes dan para ksatria, termasuk Heinrich, sedang mengobrol di meja. Kerajaan Elf dari Enamel adalah kerajaan yang menyembah pohon dunia. Meski dewa yang mereka sembah berbeda, gereja dan kerajaan Elf telah lama saling mengenal dan berkomunikasi. Mereka mengakui keberadaan satu sama lain meski apa yang disembah berbeda. Heinrich berpikir apakah High Elf ini mencoba menemukan Hans dengan kekuatan pohon dunia. Ia terpesona oleh mata High Elf itu yang memiliki pupil berbentuk bintang. High Elf bertanya, "Apakah kau sangat terkagum dengan mataku?" Heinrich tersadar, tetapi ternyata pertanyaan itu ditujukan kepada Saintes, yang meminta maaf karena terlihat terpesona. High Elf itu tidak mempermasalahkannya, dan menjelaskan bahwa mata berbentuk bintang adalah ciri khas High Elf, yang merupakan pendeta yang menghubungkan dunia dengan para elf. Hanya 2 atau 3 elf dalam setiap generasi yang terlahir dengan mata seperti ini
dan para orang tua elf sangat mendambakan memiliki anak dengan ciri tersebut. High Elf itu kemudian meminta bantuan. Ia mendapat pencerahan bahwa seorang anak elf yang memenuhi syarat telah lahir di benua Ion, tetapi dijual sebagai korban Dark Mage melalui pemburu budak. Ia meminta bantuan untuk mencarinya dan menebak bahwa anak itu berada di pegunungan utara. Cerita kembali ke Harley yang sudah berada di dalam gua. Ia melihat seorang elf dengan ciri-ciri yang dijelaskan High Elf. Remaja dengan rambut hijau dan mata oranye, terikat rantai. Harley bertanya, "Siapa namamu?" Bocah itu menjawab, "Namaku Cecily."